Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3C dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dari Politeknik Negeri Lampung. Kami di sini akan mempresentasikan bab 9 yaitu social networking. Sebelumnya, di sini perkenalkan saya bersama rekan-rekan saya yaitu saya sendiri Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 2478292. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dizaski dengan NPM 2478286. Nah, kami di sini akan mempresentasikan bab 9 yaitu social networking. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, perusahaan media besar memegang kendali penuh. Mereka lah yang mendikte apa yang harus kita beli, apa yang harus kita pakai, dan bagaimana kita berpikir melalui iklan TV, koran, dan radio satu arah. Namun, eh, saat ini konsumen memiliki kekuatan yang setara, yaitu consumer proses the same ability untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengurangi konten secara real time. Di sini terdapat implikasinya yaitu konsumen tidak lagi pasif. Jika produk Anda buruk, konsumen akan membuat video ulasannya di YouTube atau TikTok. Dan itu bisa menghancurkan reputasi merek dalam hitungan jam. Next. Nah, di sini terdapat dari pasif ke aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Wanelo. Wanelo adalah singkatan dari One Net Love. Ini adalah situs perintis sosial shopping yang memungkinkan pengguna menyimpan produk dari toko online manapun ke dalam profil mereka. Mirip seperti menyimpan foto di Pinterest lalu like di Facebook. Poin pentingnya, Wanelo membuktikan bahwa orang lebih suka melihat apa yang disimpan atau disukai oleh teman mereka daripada melihat iklan toko. Pengguna bisa mengikuti kategori tertentu atau mengikuti orang lain. Nah, di sini ada referensi di Indonesia atau bisa untuk diucapkan. Ini contohnya adalah teman-teman, jika di buku contohnya Wanelo di Indonesia kita melihat konsep ini meledak lewat TikTok Shop dan Shopee Video. Nah, kita di sini melihat influencer atau teman kita memakai baju tertentu dan link pembeliannya ada di situ. Itulah evolusi modern dari studi kasus Wanelo ini. Sekarang adalah statistik dan definisi. Di sini ada definisinya yaitu situs jejaring sosial adalah komunitas online yang memecah batasan waktu, jarak, dan budaya, memungkinkan orang berbagi minat dan pengalaman. Nah, di sini data penggunaannya adalah rata-rata orang bisa menghabiskan 20% waktu komputer mereka dan 30% waktu ponsel mereka untuk membuka media sosial. Next. Next. Ya, sudah masuk konsep dasar Eh, jaringan. Next. sekarang konsep dasar jejaring sosial. Di sini ada definisinya yaitu komunitas online yang mendobrak batasan waktu dan jarak, memungkinkan interaksi personal maupun profesional. Di sini ada strategi periklanan. Nah, di sini ada tiga metode utama yang dijelaskan, yaitu direct advertising, yaitu iklan langsung. Nah, ini seperti memasang spanduk tapi iklan ditempatkan di halaman web. Keunggulan bisa menargetkan demografik. Contohnya adalah iklan majalah sepeda gunung hanya muncul di profil pria usia 18 sampai 35 tahun yang hobi bersepeda. Ini jauh lebih efisien dibanding iklan TV yang ditonton orang. Kemudian ada eh,
advertising using friend network. Nah, di sini adalah menggunakan suara teman untuk beriklan. Contohnya, Jack baru saja menonton film Hangover 5 dan menyukainya. Nah, orang lebih percaya teman daripada perusahaan. Apakah etis menggunakan hubungan persahabatan pribadi untuk menguntungkan finansial perusahaan? Beberapa orang menganggap ini sebagai eksploitasi hubungan. Nah, yang selanjutnya adalah uh, viral marketing. Mendorong individu meneruskan pesan pemasaran ke orang lain sehingga terjadi pertumbuhan eksponensial. Nah, di sini ada contohnya yaitu promo Gojek atau Spotify Wrap. Kita dengan sukarela membagikan statistik kita ke Instagram Story itu. Itu adalah viral marketing gratis bagi perusahaan. Kemudian faktanya 92% perekrut menggunakan atau berencana menggunakan media sosial untuk menilai pelamar. Nah, bahayanya itu perusahaan bisa melihat profil untuk mencari foto mabuk-mabukan, seperti mabuk-mabukan dan hal negatif lainnya. Next, di sini ada penerapan bisnis. Nah, di sini ada social networking advertising. Kita bisa mempromosikan via banner demografis atau friend network, misalkan teman Anda menyukai ini. Nah, yang kedua adalah viral marketing. Kita akan mendorong pemasaran menyebar eksponensial. Nah, contohnya adalah video blender, blend tech. Kemudian ada konteks lokal, yaitu kampanye viral Indomie, yaitu Jaksel Abis atau promo Gojek yang memanfaatkan user generate content. Kemudian next. Nah, di sini layanan pelanggannya itu terdapat risiko digital, yaitu pelanggan yang tidak bahagia memberitahu semua orang. Nah, jika satu pelanggan saja yang tidak bahagia akan mempengaruhi dari penilaian terhadap orang-orang tertentu. Nah, 46% pengguna internet menggunakan medsos untuk meluapkan kekecewaan terhadap produk secara terbuka. Nah, di sini ada layanan pelanggan kedua yaitu respon cepat. Nah, di sini globalnya ada JetBlue dan Daily memantau ribuan percakapan per hari. Yang kedua ada di Indonesia yaitu Halo BCA dan Tokopedia Care merespon keluhan pelanggan secara real time di Twitter dan di Instagram. Nah, di Indonesia ini kita bisa langsung menghubungi Halo BCA dan Tokopedia untuk keluhan yang kita alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Anissa. Saya akan melanjutkan mengenai bagian jejaring sosial, gimana jejaring sosial ini mengubah fundamental etika dalam profesional dan komersial. Nah, kita masuk ke slide 6, yaitu tentang etika dalam perekrutan. Teman-teman bisa lihat sini ada fakta yang mengejutkan bahwa 92% perusahaan saat ini menggunakan media sosial yang tidak hanya untuk merekrut, tapi juga melakukan background check atau menilai karakter dari kandidat tersebut ya. Artinya apa? CV dan IPK kita hanyalah pintu gerbang awal. Namun jejak digital kita di Instagram, LinkedIn, atau X atau Twitter dulunya kita kenal adalah penentu yang dianggap apakah kita layak secara budaya oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini muncul dilema etika yang serius, yaitu yang pertama ada isu diskriminasi. Ketika perusahaan melihat profil sosial kita, mereka bisa melihat ras, agama, dan orientasi politik kita. Hal ini
berpotensi memicu bias bawah sadar yang menyebabkan diskriminasi dalam penerimaan kerja yang seharusnya didasarkan pada kompetensi semata, tapi ini menyangkut tentang pribadi. Yang nomor 2 selanjutnya batasan privasi, sejauh mana perusahaan berhak tahu kehidupan pribadi kita di luar jam kerja. Di Indonesia kita perlu cermat, meskipun praktik ini umum, ketika kita ini memiliki payung hukum yaitu UU PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 serta UU Ketenagakerjaan. Sebagai calon profesional, kita harus sadar bahwa aktivitas digital hari ini adalah portofolio karakter kita di masa depan. Next slide please. Nah, selanjutnya di slide 7 kita masuk kita melihat evolusi ekonomi digital yang disebut social shopping. Ini bukan sekedar e-commerce seperti Tokopedia, Shopee atau kalau yang di dunia yaitu Amazon. Ini adalah penggabungan aktivitas belanja dengan interaksi jejaring sosial. Konsepnya bergeser dari mencari barang menjadi direkomendasikan barang oleh komunitas atau yang sering kita buat fenomena kalau di TikTok racun belanja gitu ya. Secara global kita mengenal model stupid yang dimana pengguna dapat mendapatkan komisi dari rekomendasi. Namun di Indonesia ekosistem ini sangat masif, contohnya melalui TikTok Shop dan Shopee Live. Lalu secara teknis dan bisnis, model pendapatannya menarik tapi rawan etika. Perusahaan mendapatkan untung dari dua arus, komisi afiliasi dan penjualan data perilaku konsumen. Disinilah letak isu etikanya, yaitu transparansi data. Ketika kita scroll TikTok dan tiba-tiba muncul produk yang kebetulan kita butuhkan, itu adalah hasil dari algoritma yang mengolah data pribadi kita yang kemudian dibagikan ke retailer. Pertanyaannya, bagi kita orang teknologi, apakah pengguna sadar bahwa data perilaku mereka diperjualbelikan demi target penjualan? Next slide please. Sekarang kita beralih ke sisi yang lebih gelap dari jejaring sosial. Kalau sebelumnya kita ngomongin uang dan karir, sekarang kita bicara tentang nyawa dan psikologis. Di slide 8 ini kita membahas isu etika 1 yaitu cyberbullying. Penting untuk kita definisikan secara akademis. Cyberbullying secara spesifik merujuk pada pelecehan atau ancaman yang terjadi antar anak di bawah umur melalui jejaring internet. Statistiknya mengkhawatirkan. Estimasi global mencatat 25% remaja pernah mengalaminya. Dampaknya tentunya sangat fatal. Kita bisa melihat kasus tragis mahasiswa Rutgers University atau remaja di California yang mengakhiri hidupnya karena penyebaran konten pribadi yang mempermalukan mereka. Kalau dalam konteks Indonesia, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mencatat peningkatan kasus. Secara hukum, pelaku bahkan dia masih remaja bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak dan tentu saja UU ITE. Ini menjadi pengingat bahwa jari kita bisa menjadi senjata mematikan bagi mental orang lain. Next slide. Terakhir untuk bagian saya di slide 9 kita membahas eskalasi dari bullying yaitu cyber stalking and sexual predators. Apa bedanya dengan bullying? Kalau cyber stalking adalah versi dewasa dari cyberbullying. Ini melibatkan perilaku mengancam, memata-matai, atau pendekatan tak diinginkan yang sifatnya persisten. Bahayanya, ini sering banget bereskalasi dari teror digital menjadi kekerasan fisik di dunia nyata. Hukum di Indonesia sudah mulai tegas. Kita punya UU ITE pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Serta yang terbaru kita punya juga UU TPKS, yaitu panjangannya tindak pidana kekerasan seksual.
yang bisa menjerat pelaku kekerasan berbasis elektronik. Nah, kemudian ancaman seksual predators. Media sosial sering menjadi taman bermain bagi predator untuk memanipulasi anak di bawah umur atau grooming. Jika kita melihat komparasi global, Amerika Serikat memiliki sistem sex offender registration, di mana pelaku kejahatan seksual, wajah dan datanya didaftarkan dan wajib lapor, sehingga masyarakat bisa waspada. Ini mungkin menjadi bahan diskusi yang menarik. Apakah perlu menerapkan sistem transparansi data pelaku serupa demi melindungi pengguna anak-anak di media sosial internet? Oke, demikian pemaparan dari bagian saya mengenai dampak bisnis dan sisi gelap interaksi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Terima kasih Randy. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai inappropriate material. Jadi pada slide ini dibahas mengenai materi atau konten yang tidak pantas di jaring sosial. Adapun masalah dan volumenya, konten kekerasan, rasisme atau pornografi, volume pasifnya 100 jam video per menit di YouTube, membuat moderasi sangat sulit. Materi ini tidak pantas mencakup konten yang melanggar norma sosial, etika, dan moral seperti tadi yang saya sebutkan: pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, serta konten yang merendahkan individu atau kelompok tertentu. Adapun konten seperti ini dapat berdampak buruk terutama bagi anak-anak dan remaja, serta dapat menimbulkan masalah hukum bagi pembuat maupun penyebarnya. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus bijak dalam memilih dan menyaring konten yang dibagikan. Adapun hukum dan konsekuensinya, ada kasus Anthony Weiner, yaitu menudur karena skandal foto. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Adapun penyebarannya seringkali dijerat hukuman sama beratnya dengan pembuat. Jadi hukumannya itu sama dengan pembuatnya. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu dunia virtual, ekonomi virtual, lingkungan di mana pengguna avatar berinteraksi dan bertukar aset. Contohnya uh, World of Warcraft. Adapun isu etikanya yaitu kejahatan visual, penipuan, item penjudian lokal. Adapun lokalnya, maraknya judi online, slot yang menyusup lewat game, live stream, dan pengembangan metaverse Nusantara. Media sosial sangat menekankan pada aspek ini karena dapat merusak. Oke, di sini pun slide selanjutnya ada tantangan khusus di Indonesia. Oke, adapun tantangan khusus di Indonesia yaitu pinjol atau pinjol ilegal. Di Indonesia sendiri banyak sekali spam WA maupun SMS untuk pinjol dan penagihan yang melanggar privasi data pribadi. Dan ini masuk dalam pasal pelanggaran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Adapun phishing dan APK, penipuan berkedok undangan pernikahan tapi berbentuk format .apk di WA untuk mencuri data dari si targetnya. Adapun diversing dan judi, peretasan situs pemerintah atau .go.id untuk protes atau penyisipan situs judi online.
Adapun di sini kita masuk dalam kesimpulannya, jejaring sosial mengubah bisnis dan rekrutmen rekrut bisnis dan rekrutmen, namun membawa isu etika serius. Diperlukan literasi digital dan penegakan hukum yang kuat. Di sini pun ada diskusi yang dimana pada diskusi pertama akan saya bacakan, apakah perusahaan berhak melihat akun media sosial pribadi, Instagram, TikTok, pelamar kerja di batas privasinya? Oke, mungkin saya akan membantu menjawab jawaban diskusi satu ya. Privasi versus rekrutmen. Kalau dari sudut pandang perusahaan, perusahaan berhak melakukan background check pada akun publik. Alasannya adalah brand safety. Jika karyawan memposting hal rasis, radikal secara publik, itu bisa merusak citra perusahaan tersebut yang dikotori oleh calon karyawan tersebut. Untuk mencegah tersebut, maka perusahaan melakukan background check. Selanjutnya dari sudut pandang privasi atau etika, meminta password atau memaksa pelamar membuka akun yang digembok atau private account adalah pelanggaran etika berat dan melanggar privasi. Karena kan privasi tidak boleh diganggu gitu. Selanjutnya dasar hukum, kita bisa mengutip dari UU PDP, perlindungan data pribadi. Data pribadi yang tidak relevan dengan kompetensi kerja seharusnya tidak menjadi syarat penilaian. Gitu. Oke, cukup mungkin jawaban untuk diskusi satu. Baik, terima kasih. Di sini pun ada diskusi dua yang dimana dalam kasus cyberbullying, apakah platform X atau TikTok harus bertanggung jawab secara hukum atau murni kesalahan pengguna. Baik, di sini saya akan menjawab sendiri untuk diskusi kedua. Dalam kasus cyberbullying, apakah platform X atau TikTok harus bertanggung jawab secara hukum atau murni kesalahan pengguna? Jadi, cyberbullying merupakan salah satu permasalahan etika paling serius dalam penggunaan jejaring sosial saat ini. Bentuk cyberbullying dapat berupa hinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, pelecehan verbal, hingga persekusi digital yang dilakukan secara terus-menerus. Dampaknya tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, reputasi sosial, dan bahkan keselamatan korban. Adapun tanggung jawab pengguna, secara prinsip pengguna adalah pihak utama yang bertanggung jawab karena permasalahan yang secara sadar membuat, mengunggah, dan menyebarkan konten pembuatan bullying. Setiap individu memiliki kendali penuh atas apa yang dituliskannya di media sosial. Oleh karena itu, dari sudut pandang etika dan hukum, pelaku cyberbullying tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Di Indonesia, tindakan cyberbullying dapat dijerat melalui Undang-Undang ITE, khususnya jika mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital tetap memiliki batas dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Adapun tanggung jawab platform media sosial, namun menyatakan bahwa cyberbullying adalah murni kesalahan pengguna juga kurang tepat. Platform media sosial seperti X dan TikTok memiliki peran besar dalam membentuk ekosistem digital. Platform bukan sekedar menyediakan ruang netral, tetapi juga memiliki algoritma yang dapat memperluas jejaring jangkauan konten, kebijakan komunitas, sistem modernisasi dan pelaporan. Jika platform membiarkan konten cyberbullying menyebar luas, terlambat merespon laporan, atau tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban, maka platform dapat dianggap lalai secara etis. Dalam beberapa kasus internasional, kelalaian ini bahkan dapat berujung pada tuntutan hukum. Aspek hukum regulasi. Dari sudut pandang hukum, tanggung jawab platform biasanya bersifat tidak langsung, namun tetap ada batasannya. Platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila
eh, mengetahui adanya konten berbahaya tapi tidak menindaklanjuti, tidak mematuhi regulasi pemerintah setempat, gagal melindungi data dan keselamatan pengguna. Di Indonesia, pemerintah memulai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegur platform yang tidak menjalankan kewajiban moderasi konten. Hal ini menunjukkan bahwa negara juga berperan dalam penyelidikan perilaku platform. Adapun pendekatan etis dan sosial, dari sudut pandang etika sosial, cyberbullying tidak diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Diperlukan juga edukasi literasi digital, penanaman nilai empati dan tanggung jawab, kesadaran kolektif pengguna. Platform harus aktif menciptakan lingkungan yang aman, sementara pengguna harus menyadari bahwa interaksi digital tetap melibatkan manusia nyata dengan perasaan dan hak yang harus dihormati. Adapun kesimpulan dari diskusi kedua ini, kesimpulannya cyberbullying bukan semata-mata kesalahan pengguna dan bukan sepenuhnya tanggung jawab platform. Tanggung jawab bersifat kolektif dan berlapis. Pengguna bertanggung jawab atas tindakan dan konten yang dibuat. Platform bertanggung jawab dalam pencegahan, moderasi, dan perlindungan. Pemerintah bertugas sebagai pengawas dan pembuat regulasi. Dengan kerjasama bertiga pihak tersebut, kasus cyberbullying dapat diminimalkan dan lingkungan jejaring sosial yang aman serta beretika dalam wujud. Oke, itu tadi mengenai diskusi 2. Di sini saya akan membacakan diskusi 3. Apakah aktivitas ekonomi di dunia virtual atau jual beli akun game diperlukan pajak oleh pemerintah Indonesia? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab. Baik, saya akan menjawab diskusi ketiga. Nah, pajak ekonomi virtual, logika ekonominya adalah jika item game bisa ditukar menjadi rupiah atau real money trading, maka itu adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomi adalah objek pajak, yaitu UU PPH. Nah, tantangannya di sini terdapat tantangannya yaitu sulit melacaknya. Namun, pemerintah sudah mulai memajaki aset kripto dan PPN untuk layanan digital seperti Netflix atau Steam. Untuk memajaki transaksi akun game adalah langkah logis berikutnya. Kesimpulannya, secara teori perlu demi keadilan agar tidak ada pseudo ekonomi. Namun pelaksanaannya butuh regulasi teknik yang canggih agar tidak mematikan industri kreatif. Baik, segitu saja jawaban dari diskusi 3. Nah, di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari social networking. Nah, yang pertama itu transformasi kekuatan dari media ke konsumen. Sebagai penutup, kita telah melihat pergeseran fundamental dalam lanskap komunikasi global. Selama beberapa dekade, perusahaan media mengendalikan apa yang kita lihat dan beli. Namun, kini konsumen memiliki kekuatan penuh untuk memproduksi, mengurasi, dan mendistribusikan konten secara real time. Fenomena ini melahirkan konsep sosial shopping seperti Wanelo, di mana batas antara interaksi sosial dan transaksi ekonomi perlu menjadi kabur. Di Indonesia, kita melihat manifestasi nyata dari pergeseran ini melalui dominasi platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live, di mana rekomendasi komunitas lebih berpengaruh daripada iklan konvensional. Yang kedua adalah jejaring sosial sebagai instrumen bisnis vital. Jejaring sosial bukan lagi sekedar alat hiburan, melainkan infrastruktur kritis bagi bisnis modern. Perusahaan memanfaatkan social network advertising untuk menargetkan demokrasi secara presisi dan menciptakan viral marketing yang hemat biaya namun berdampak masif. Selain itu, jejaring sosial telah merevolusi proses perekrutan di mana 92% perusahaan menggunakannya untuk menyaring kandidat meskipun praktik ini membawa risiko diskriminasi dan pelanggaran privasi yang serius jika dilakukan dengan etis.
Dalam hal layanan pelanggan, respon cepat terhadap keluhan di media sosial kini menjadi standar baru untuk menjaga reputasi perusahaan seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan JetBlue. Sisi gelap, tantangan etika dan kejahatan cybernya. Di balik manfaat jaring sosial yang membawa tantangan etika yang berat, anonimitas dan jangkauan luas internet memfasilitasi perilaku destruktif seperti cyberbullying pada remaja dan cyber stalking pada orang dewasa, yang dampaknya bisa sangat fatal hingga menyebabkan bunuh diri. Selain itu, risiko predator seksual yang mengincar anak di bawah umur serta penyebaran materi tidak pantas menjadi ancaman nyata yang sulit dimoderasi secara manual karena volume konten yang sangat besar. Hal ini menuntut pengguna untuk lebih bijak dan platform untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian ada evolusi ke dunia digital. Kita juga sedang bergerak menuju era online, virtual worlds, dan MOG, di mana manusia diwakili oleh avatar yang dapat berinteraksi dan bertransaksi ekonomi. Keberadaan ekonomi virtual di mana aset digital bisa bernilai miliaran rupiah uang nyata, menciptakan area abu-abu baru dalam hukum terkait hak kepemilikan dan kejahatan virtual yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi konvensional. Yang kelima ada konteks hukum dan tanggung jawab di Indonesia. Mengaitkan semua ini dengan konteks kita di Indonesia, pemahaman harus dibarengi dengan kepatuhan hukum. Kita memiliki UU ITE untuk menangani kejahatan cyber, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk melindungi privasi dan perekrutan dan bisnis, serta UU Perlindungan Anak melawan kejahatan terhadap anak di ranah digital. Sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi, tugas kita bukan hanya memanfaatkan potensi bisnis dari jaring sosial, tapi juga menjadi garda terdepan dalam mempromosikan etika digital yang sehat, menolak penyebaran konten ilegal, dan melindungi privasi diri serta orang lain. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyimpulkan bahwa teknologi jaring sosial adalah pisau bermata dua. Di satu sisi adalah peluang ekonomi tanpa batas, dan di sisi yang lain adalah ujian moral bagi kemanusiaan kita. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.